Haleluya. Salam sejahtera dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya menyampaikan kesaksian. Kitab Ayub pasal 2 ayat 10, kalimat di bawah. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ketika seseorang berhadapan dengan insiden mengejut, mungkin ada yang tertanya-tanya mengapa kejadian itu berlaku, dan pelbagai spekulasi akan muncul. Mungkinkah orang ini dihukum Allah karena pelanggarannya? Mungkinkah begini? Mungkinkah begitu? Ayub pernah mengalami situasi sedemikian, namun dia telah menunjukkan teladan emas yang amat bernilai untuk dicontohi pada hari ini. Bukan sekadar slogan, sebaliknya aplikasi. Pada Sabtu malam yang lalu, tanggal 3 Julai 2021, kami dikejutkan dengan kejadian yang menimpa secara tiba-tiba. Rumah kami mengalami kebakaran dalam sekelip mata saja. Pada waktu itu saya dan istri berada di asrama Gereja Tinuhan karena tugas saya untuk menjalankan seminar dalam talian. Karena signal internet lebih bagus di asrama pendeta. Sejurus selesai kuliah sesi pertama pada jam 8 malam, kami mendengar suara yang sangat cemas daripada seorang jiran kami, yaitu Puan Deken Yosafat, saudari Jessie, yang bertanya, "Ada siapakah di rumah kamu sekarang? Dapur kamu terbakar." Disebabkan begitu cemas, istri saya terus meluru keluar tanpa menunggu saya lagi. Dia dan saudari Jessie segera berlari ke arah rumah kami. Saya menyusul dan mendapati api sedang marak dengan hebatnya. Begitu banyak saudara seiman lelaki sedang bertungkus lumus memadamkan api kebakaran tanpa menghiraukan keselamatan masing-masing. Sementara itu, di balkoni rumah pendeta Matthew, kaum saudari dan kanak-kanak sedang berdoa dengan tekun sehingga menangis untuk memohon belas kasihan Tuhan agar api dapat dipadamkan. Pada masa yang sama, sambil berdoa, Puan Pendeta Yosua juga berusaha menghubungi pompa. Saat paling genting apabila api sudah sampai ke pintu hadapan, sedangkan kereta kami masih parkir di situ. Kunci kereta ada di dalam rumah, namun tidak dapat diambil karena api sangat besar. Syukur pada Tuhan, pintu kereta tidak dikunci, maka dapat ditolak oleh saudara-saudara setelah butang kecemasan pada gearbox itu ditekan. Dengan itu, detik-detik cemas yang pertama telah selesai. Setelah kereta itu dipindahkan, para seiman dapat bergerak dengan lebih bebas dan pantas. Api terus membakar ke bagian siling dan menjilat langsir serta barang-barang di seluruh rumah. Dua perkara yang paling mencemaskan pada waktu itu ialah kalau api merebak ke dapur basah, karena di situ ada tong gas yang mudah meletup pada suhu tinggi. Mangga kunci pada pintu grill terpaksa dipukul dengan besi untuk membolehkan saudara-saudara memadamkan api sebelum merebak ke dapur. Syukur Tuhan, api besar berjadi dipadamkan kira-kira 40 menit kemudian. Namun begitu, seorang saudara mengalami kecederaan pada tangannya akibat terkena serpihan cermin yang tajam. Ketika api membakar di bagian bilik tidur kami, istri saya sangat cemas
karena baru saja seiman menyerahkan sejumlah besar uang persembahan yang telah dikutip pada Sabat itu. Deacon Josafat bertungkus lumus menimba air dari sebuah tangki dan disambut oleh beberapa saudara lain untuk disiramkan pada api kebakaran. Sebenarnya api berpunca dari peti sejuk, kemudian merebak ke atas siling dan mulai menjilat seluruh rumah di bagian dalam. Sedang seiman dengan penuh kesungguhan dan sehati menyiram bahagian-bahagian yang kebakaran. Semasa pasukan bomba tiba di sana pada lebih kurang jam 8.50 malam, mereka terkejut dan kagum dengan kecekapan komuniti kampung karena berjaya memadamkan api, bahkan menyiram hingga ke atap. Mereka meluru ke bahagian dapur untuk mengetahui puncak kebakaran. Namun amat takjub karena tiada sebarang kebakaran di dapur itu. Akan tetapi apabila mereka membuka pintu peti sejuk yang nampaknya masih merasap, amat mengejutkan apabila api besar menyambar keluar dari situ. Pasukan bomba dengan pantas menyiram bukan sahaja pada peti sejuk, malah seluruh rangka siling dan atap rumah untuk memastikan api benar-benar sudah padam. Peristiwa itu amat mengejutkan dan menyedihkan. Namun, apabila menyempas kembali perkara yang berlaku sepanjang kejadian itu, kami mendapati ada beberapa perkara sungguh ajaib yang kami alami. Pertama, hanya ada satu tangki saja yang berisi air pada waktu itu. Tangki itu muatannya 400 gallon. Selepas memadamkan api sekurang-kurangnya 40 menit, Deacon Josafat menyadari bahwa air di tangki tidak berkurangan. Air di tangki langsung tidak berkurangan. Yang kedua, ibu mentua saya tidak berada di rumah pada masa kejadian. Biasanya dia berkurung di dalam bilik sambil membaca Alkitab sejurus selepas makan malam. Ketiga, kebetulan pada hari itu kereta diparkir dengan bahagian depannya menghala ke jalan raya. Itu memudahkan kereta itu ditolak walaupun injin tidak dapat dihidupkan. Kunci-kunci kereta pula semuanya terselamat, tidak hangus oleh api. Yang keempat, sepatutnya jadwal kuliah saya ialah pada Jumaat, yaitu 2 hari bulan Julai tahun 2021. Tetapi saya bertukar masa dengan pendeta Yesaya karena risau kalau saya lewat balik dari kota Kinabalu. Jika tidak, kebiasaan kami pada Sabtu malam ialah minum teh di rumah kakak ipar saya dan sudah pasti kami tidak membawa laptop ke situ. Apabila kebakaran berlaku, tiada satu pun laptop yang terselamat dalam keadaan seperti itu. Kini, 2 buah laptop yang kami bawa bertugas di asrama gereja telah selamat. Yang kelima, banyak benda yang musnah oleh api. Tetapi, sebuah Alkitab dan 2 kidung tidak hangus, sungguh pun barang-barang di sekeliling sudah menjadi abu. Yang keenam, uang milik gereja tidak dijilat api. Yang ketujuh, api tidak merebak ke bagian dapur basah di mana tong gas dapur kami berada di situ. Yang ke-8, dokumen-dokumen penting di dalam almari semuanya terpelihara, sedangkan almari itu sendiri telah hitam terbakar. Yang ke-9, jika dilihat dari luar, struktur bangunan masih utuh, maksudnya tidak ranap. Dari segi psikologi,
keadaan rumah itu tidak menyayat hati. Syukur kepada Tuhan dan bantuan doa para seiman. Kejadian ngeri ini tidak memukul hebat emosi kami. Sekeluarga kami masih dapat bertenang, walaupun ada kalanya perasaan sedih terlintas juga di pikiran. Dalam hal ini, ada juga seiman yang mencadangkan agar kami berjumpa dengan dokter psikiatris untuk mendapatkan counseling. Namun, kami bersyukur kepada Tuhan, Kaunselor Agung yang memberikan penghiburan dan kekuatan. Seiman di sekeliling juga tidak henti-henti memberi pertolongan dari memadam api, sehinggalah membersihkan timbunan sampah kebakaran yang perlu disingkirkan. Saudara-saudari seiman, gereja-gereja tempatan tidak kira dari dekat maupun jauh menghulurkan derma kasih. Sumbangan juga turut diterima daripada bukan seiman. Selain itu, Kesatuan Jemaat juga telah mendapat pujian daripada adun dan ahli parlimen karena berjaya memadamkan kebakaran sebelum pasukan domba tiba. Terima kasih juga kepada saudara seiman yang tidak putus-putus membantu doa, menanyakan kabar, memberi sokongan dan semangat, sumbangan keuangan dan sebagainya. Banyak yang mengatakan bahwa ada rencana indah Tuhan di sebalik musibah yang berlaku. Kami juga yakin dan percaya bahwa di ujung terowong gelap ada cahaya yang bersinar terang. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Terpujilah nama Tuhan yang Maha Kuasa. Amin.